terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bila pada saat ini kami boleh merayakan Natal bersama. Kami boleh mengingat kelahiran-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Kami boleh mengingat Tuhan dari surga yang mulia datang menjadi hamba, datang menjadi sama seperti manusia. Dan Engkau naik ke salib Tuhan untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami saat ini merayakan, mengingat kembali Tuhan. Dan semua kami boleh merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Biarlah pesan-pesan Natal disampaikan pada saat ini. Biar kami boleh lebih lagi mendalam dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakailah lidah bibir hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat yang mendengar, membukakan telinga roh mereka, dan membuka hati pikiran mereka, sehingga firman yang disampaikan adalah benih yang terbaik di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semangat. Yo, 3 kali selamat hari Natal. Bangkit dulu ya, kita naikkan. Katakan selamat hari Natal 3 kali. 1, 2, 3. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Beri kemuliaan bagi Yesus. Harus semangat nih 1000 orang. Silakan duduk. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya ya, di mana Injil diberitakan membawa dampak bagi dunia. Karena dunia di dalam kegelapan, tetapi Tuhan Yesus datang adalah terang dunia. Sehingga pada waktu terang datang, ya, kegelapan harus menyingkir, setan harus menyingkir, ya, penderitaan, masalah, sakit, penyakit apapun ditanggung di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita baca di dalam firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 2. Kita baca ya, Matius 1 ayat 18 ya saudara. Saya bacakan ya, biar saudara bisa dengarkan. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan ya. Kelahiran Yesus selalu berbicara tentang di mana Maria yang melahirkan Yesus tanpa hubungan suami istri. Masih perawan, masih darah. Kalau di dalam firman Tuhan, perawan itu anak darah ya. Tidak bersentuh oleh laki-laki, tapi bisa mengandung karena Roh Kudus menghembuskannya. Ada benih yang Tuhan taruh ya. Kenapa harus lewat manusia untuk melahirkan? Bisa aja Tuhan jeng dari surga turun, "Ih, akulah Tuhan." Bisa nggak? Bisa. Semua manusia terheran-heran, semua manusia terkagum-kagum. Oh, ini dia benar Tuhan. Tapi seringkali orang dunia, seringkali orang fasik, seringkali orang di luar Kristen, agama-agama lain mengatakan, kok Tuhannya orang Kristen lahir dari kelamin, keluar dari kelamin kayak dari kita manusia. Sampai di segitunya loh, mereka jahat ya, karena mereka tidak mengerti. Memang harus dijalani itu, karena manusia itu lahir dari dosa. Maka Yesus pun harus lahir dari dosa, dari manusia. Dari perawan Maria itu punya dosa nggak Maria? Punya dosa, harus lahir dari dosa ya, sehingga dia bukan dari benih manusia, tetapi lahir dari Maria. Ya, manusia. Maria itu manusia, jangan disembah oleh umat-umat yang sebelah ya, mengagungkan
Bunda Maria. Saya Maria namanya. Saya tidak setuju kalau nama saya dipanggil-panggil terus. Kenapa? Kenapa mengagungkan Maria? Dia manusia. Katanya dia yang melahirkan Yesus. Tapi kalau Maria tidak mau, Tuhan bisa pilih orang lain. Bisa mungkin namanya Inem dipanggil. Dia dipanggil namanya Deborah atau namanya Grace dipanggil untuk melahirkan Yesus. Bisa nggak? Bisa kalau Maria nggak mau. Karena manusia kan bebas diberi pilihan, ya. Tapi karena Maria ini nurut, taat, ya, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan sama Tuhan, dia taat, dia sampai dia melahirkan. Ya, jadi tidak perlu mengagungkan Maria. Yang kita agungkan Yesus. Kita nggak usah berdoa melalui ibunya, kita langsung kepada Tuhannya. Karena setelah Yesus lahir, Maria itu punya anak lain nggak selain Yesus? Punya. Kemudian dia menikah dengan Yusuf dan melahirkan saudara-saudara Yesus. Ada di firman. Tetapi dari benih Yusuf. Hanya Yesus dari benih Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, ayo kita berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Karena dia Tuhan dari sorga kekal. Dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan. Dia mati di atas kayu salib dan tidak ditemukan sedikit pun kesalahan, tidak ditemukan sedikit pun dosa dari Tuhan Yesus ini, sehingga dia layak untuk darahnya itu bercucuran membasahi dunia ini. Barang siapa percaya diselamatkan, yang tidak percaya mati di dalam hukuman kebinasaan kekal. Itu ya, saudara punya pikiran yang benar. Ya, tidak usah menyembah Maria atau memanggil nama Maria dalam doa kita, tapi langsung kita ke Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca lagi di dalam ayat berikutnya, yaitu dikatakan, dia dikatakan Immanuel, bahwa Allah akan beserta kita. Saudara, di Alkitab saya cari kata-kata Immanuel itu ada berapa kali dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Ya, Tuhan yang jauh dari surga turun ke bumi supaya dia dekat dengan kita. Immanuel, Allah di dalam kita. Allah beserta dengan kita. Dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan, karena ia ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Itu Tuhan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi Yesaya sudah menubuatkan berapa ribu tahun sebelum kelahiran Yesus bahwa akan ada satu anak darah, bahwa akan ada satu gadis, bahwa akan ada satu perawan yang melahirkan anak bukan dari benih manusia, tapi benih Tuhan sendiri, benih Roh Kudus yang masuk ke dalam rahimnya. Ya saudara, jadi ini adalah satu keajaiban. Tuhan kita Tuhan yang hidup, dia bisa melakukan segala cara apapun juga. Dan Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Karya penebusannya beribu-ribu tahun yang lalu sudah diterima oleh kita manusia. Barang siapa percaya diselamatkan, yang tidak percaya masuk dalam hukuman kekal ya. Ada lagi ayat berikutnya, yaitu di dalam Yesaya 8. Nah, ini yang satu tadi kan Yesaya 7 ya. Dikatakan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ya, sudah dinubuatkan bahwa ada Immanuel, bahwa ada Yesus, di mana dia akan menjadi manusia, dia beserta dengan kita selama-lamanya. Dan ayat yang berikutnya di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Jadi saudara harus punya komunikasi dua arah dengan Tuhan. Selalu ngomong, berbicara, belajar nanti peka mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara, ya.
Bisa di hati, bisa lewat khotbah, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat keadaan, bisa lewat bencana. Tuhan bicara dengan berbagai macam. Seperti juga bisa lewat ayam berkokok, dia berbicara kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ayam berkokok, Petrus bertobat nangis, ya kan? Coba keledai Bileam itu. Bileam ini suruh ngutukin bangsa Israel. Bileam itu dikasih upah, dikasih uang supaya mengutuk bangsa Israel. Tetapi yang keluar bukan kutuk, malah berkat. Suruh naik lagi ke gunung yang lebih tinggi. Dicegat. Ada itu. Apa namanya, keledainya tidak mau lintas jalan. Karena ada malaikat. Keledai bisa lihat malaikat lah. Bileam gak bisa lihat malaikat. Keledai aja binatang. Ya, bisa lihat malaikat, dia nggak mau, ya. Tapi ini dipukul lagi keledainya. Lalu dibukakanlah mata Bileam, dia lihat malaikat di mana menghalangi untuk mengutuki bangsa Israel, ya. Ya, seringkali kita dalam kehidupan kita bingung, ya, punya masalah, punya persoalan, baik pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, ekonomi, masa depan seperti apa nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kemarin saya dapat kabar berita tahun 2025, tahun depan, pertengahan tahun depan, Mei, Juli akan terjadi COVID lagi. Itu sudah dicanangkan, sudah ada planning, sudah ada tertulis, ya, antikris akan berdiri. Hati-hati saudara, akan ada lagi vaksin, akan ada lagi gereja tutup, ya, kita nggak bisa berusaha, nggak bisa bergerak, lockdown di rumah. Siap nggak? Dan katakan virus yang nanti ini lebih hebat lagi, kena langsung banyak yang meninggal, dan yang utama juga kena anak-anak banyak, ya, bahaya karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya belum sekuat orang dewasa, ya. Saya juga punya cucu 2 saudara, ya. Udah doa cover dengan darah Yesus, kita berdoa. Anak-anak kita sudah di dalam Tuhan, mati hidup dalam Tuhan. Tidak ada yang ditakuti sama orang Kristen. Dikatakan dalam firman, "Hei maut, di mana sengatmu?" Sengat maut sudah tidak ada, sengat dosa sudah tidak ada, karena Yesus sudah lahir bagi kita, menebus dosa kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau saudara masih takut, masih bingung, masih khawatir, masih stres akan masalah-masalah hidup, akan masa depan, berarti saudara kurang dekat sama Tuhan. Sedangkan firman Tuhan saat ini mengatakan Dia Immanuel, Allah beserta kita, Allah di dalam kita, Allah Yehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Kemanapun engkau ada, Tuhan menyertai. Kemanapun engkau berdoa, Tuhan ada. Sampai suatu hari saya berdoa, saya merasakan Tuhan bilang begini, pada saat engkau berdoa, aku selalu ada bersamamu. Saya sampai Tuhan tuh ngomong gitu dari roh ke roh. Pada saat engkau berdoa, aku selalu hadir di dalam engkau, bersama engkau pada saat engkau berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu mendekat sama Tuhan? Kenapa kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan? Karena kita manusia terbatas, kemampuan terbatas, kepintaran terbatas, uang terbatas, masalah-masalah hidup kita nggak bisa atasi semuanya, ya. Nggak semua kita bisa atasi, saudara. Kalau bukan dengan Tuhan, kalau bukan dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang bingung, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, akhirnya pergi ke dukun-dukun, ke orang pinter, ya. Ada, ya, ini cerita benar-benar kesaksian, saudara. Saya punya pembantu nih, ya. Dia punya mamanya itu pedagang sembako, pedagang apalah, partai-partai besar gitu, ya, di kampungnya. Suatu hari bangkrut, suatu hari dalam kesulitan, kelilit utang. Siap-siap tuh saudara pergi ke Gunung Kawi. Ini bukan orang Chinese. Banyak orang Chinese juga ke Gunung Kawi loh saudara. Ini bukan orang Chinese, orang pribumi, orang asli Indonesia, ya. Kok Gunung Kawi juga saudara. Di Gunung Kawi tau nggak, udah dibilang nanti anak kamu yang paling pinter, yang paling ganteng, yang paling apa, mau ditumbalin, boleh nggak? Udah dikasih saran, ya, udah dikasih syarat, kamu nanti ini kamu kasih kekayaan. Untung suaminya itu nahan. Jadi pembantu saya punya papa, punya ayah, jangan bu, jangan, ya, jangan. Tuh masih ada yang ngelarang, ya. Kalau enggak itu bisa makan korban, keluarga, anak,
apapun bisa, meninggal dadakan, sakit yang aneh-aneh, bisa kecelakaan, tabrakan, apa bisa. Karena iblis mengambil nyawa. Karena iblis tidak gratis kasih kekayaan. Padahal bukan iblis yang kaya. Ini kekayaan anak cucunya udah diberikan. Jadi nanti anak keturunnya susah, sulit, ya. Jadi hati-hati, iblis juga bisa menawarkan kekayaan. Hati-hati, tapi bukan kekayaan yang sesungguhnya. Makanya kita minta dari Tuhan kekayaan yang dari Tuhan, ya. Belum lama ini saya kemarin ada tukang sayur. Aduh, Bu Maria, gimana ya ini tukang sayur langganan. Semua bahan pada naik, dagangan sepi lagi. Ini sayuran nggak laku, dagangan kan kalau nggak laku layu, sayur-sayuran ya. Terus saya besarkan hati dia, Pak, ayo Pak, mulai mendekat sama yang di atas. Masih ada Tuhan. Oh iya Neng, bener ya Neng, masih ada Tuhan katanya. Jadi kita membesarkan hati supaya dia nanti mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, ketemu dengan juru selamat. Ya, jadi kita ayo, dimanapun kita berada menjadi berkat, dimanapun kita melangkah ketemu orang, kita menguatkan orang, tanpa terasa diri kita juga dikuatkan, ya kan? Kita lagi sakit, ayo Bu Maria, ini besuk nih ada yang sakit. Wah aku sendiri lagi capek, lagi aduh pegel semua, sakit semua nih badan gitu. Tapi karena kita kasihan dengan jiwa-jiwa, kita datangin juga, kita doakan, ya semangat ya. Orangnya sembuh. Tak terasa kita juga ikut sembuh, saudara. Amin. Karena itulah ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa yang kita kenal. Mungkin selama ini saudara belum mengenal Tuhan dengan benar, belum dekat sungguh-sungguh, belum lebih dalam lagi. Maka lewat masalah, lewat ujian, lewat pencobaan, lewat apapun juga saudara lebih dalam dengan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudusnya supaya kita mengenal siapa yang kepunyaan kita, yaitu Tuhan, ya saudara. Jadi Immanuel itu berbicara Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan, bermanunggal dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi ke depan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan stres. Kalau stres lama-lama bisa sakit. Banyak orang sekarang stres di jalanan, bisa banyak yang ketawa, ya kan saudara. Itu karena masalah udah nggak bisa kuat, nggak nampung lagi otaknya, ya. Hati-hati, anak Tuhan itu harus dekat sama Tuhan. Karena di Mazmur dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, jadi pada hari Natal ini diingatkan kembali bahwa ayo kita kenal Tuhan, dekat Tuhan, karena Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah ada di dalam kita, Allah lebih dekat dari baju yang kita kenakan, Allah ada di dalam kita dan Dia bisa berbicara sampai hari ini. Ya, kemarin ini belum lama saudara, Selasa kemarin saya di persekutuan doa di dekat perumahan anak. Karena teman lagi pergi, nah saya bawa perjamuan kudus gitu kan. Ya udah, sudah setiap perjamuan kudus kan ada ayat-ayatnya ya. Ya, ini saudara baca dulu, ada ayat-ayatnya. Saya baca, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Oh amin. Itu sangat menyentuh saya. Firman itu tiba-tiba menyentuh aja gitu ya. Udah saudara, lewat sehari 2 hari, saya kan tidur sama suami. Pas saya set jaga cucu jam 10 saya tidur. Nah suami kan udah tidur duluan. Dia buka dari HP-nya audio Bible. Biasa dia nggak pernah buka lagu-lagu rohani kek, ayat-ayat Alkitab yang dibacakan di YouTube kek. Nggak pernah saya dengar. Paling dia dengarnya politik atau khotbah Saifuddin Ibrahim. Itu senengannya di suami saya tuh. Nah, waktu saya mau tidur, mau melangkah ke kasur, itu ayatnya langsung ngomong, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya sampai heran di hati, di pikiran nih, kok 2 kali sama ini, baru selang sehari 2 hari. Waktu di persekutuan doa teman, terus waktu di rumah malam-malam itu.
ada apa ya gitu kan. Tapi memang Tuhan, saya bilang tahun ini nggak banyak yang nyumbang, nggak banyak yang menabur di Lumbung Yusuf. Jadi saya ya udah disimpan, ditabung untuk nanti buat untuk Natalan. Saya pikir aduh nih kurang 2 juta nih, saya ngomongnya sama Tuhan aja ya. Untuk nutup gitu kan, karena kan kita perlu dana untuk ngumpulin orang, akomodasi ya kan, makanan, dan juga kita berbagilah nanti sama hamba-hamba Tuhan gitu kan. Pagi-pagi jam 6, berapa 1-2 hari ini kemarin ngobrol, Bu Maria masih bisa nambah nggak? Aduh Bu, maaf ya Bu, tempat terbatas dan dana terbatas. Saya bilang. Karena mau nambah-nambah lagi tempat terbatas ya kan, dana terbatas, kalau nambah lagi piring kan itu nambah biaya ya. Oh Bu, emang kurang berapa? Ya kira-kira kurang 2 juta lagi nih, saya bilang gitu. Oh ya deh, saya menabur dah 1 juta katanya gitu. Oh ya puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Taunya sudah pas dia transfer 2 juta aja ditutup, coba puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Walaupun kita nggak nyangka lah gitu ya, nggak nyangka bahwa firman Tuhan itu benar, bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Karena Tuhan bilang Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kebutuhanmu apa? Keuangankah? Kesehatankah? Ada yang aduh Di Maria mau ini rumah nih, aduh motor nih udah ini nih lama nih, udah sering kali mogok. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan macam-macam ya. Tapi saya bilang ya udah, doa aja dan berusaha bekerja ya semaksimal mungkin. Saya sendiri juga masih punya kerinduan, keinginan, niat hati, cita-cita. Saya banyak sekali. Mami udah tua-tua aja masih banyak maunya, kata anak saya. Ya Mami rindu nanti buka gereja gitu kan. Rindu nih buka usaha-usaha gitu. Apa aja. Mami pengen buka restoran nih. Nanti banyak orang yang nggak ada kerjaan, nganggur-nganggur pada kerja. Jadi banyak yang kita mauin ya. Tapi kita sama Tuhan, ayo. Saya juga rindu banyak nanti gereja-gereja, rumah-rumah itu dibuka gitu loh. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Bisa engkau nih yang kesaksian tadi, ayo buka di rumahnya untuk doa, minta tuntunan Roh Kudus, baca Alkitab bersama, doa bersama, saling mendoakan ya. Ayo mulai dari sekarang jadi pemimpin-pemimpin di rumah masing-masing. 2-3 orang berkumpul, setia aja seminggu sekali gitu. Ayo ya, sekarang nanti tahun depan kalau lockdown lagi gereja, itu gereja rumah-rumah akan berjalan, berkembang. Banyak jiwa-jiwa nanti akan diselamatkan. Mereka yang kekurangan, mereka yang gak ada makanan, gak ada yang beras, gak ada minuman, gak ada apa-apa. Nanti kita berbagi, saatnya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya pintu surga itu nanti dibuka besar-besaran. Ya, dari utara, barat, timur, selatan, harta bangsa-bangsa, harta orang fasik, harta orang jahat dikumpulkan untuk orang benar. Ada ayatnya. Ya, minta sama Tuhan, tarik dalam doa, percaya nanti Tuhan bukakan lewat pintu-pintu pekerjaan, pintu usaha, tiba-tiba ketemu dengan orang-orang yang kita tidak sangka-sangka. Ada aja ya mujizat-mujizat yang terjadi karena Tuhan kita luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya menangisi nasibnya, menangisi masalahnya, ya kan, yang berpikir negatif, ngomongannya negatif, ya nasib gue udah begini mah beginilah. Gue susah seumur hidup, udahlah. Dari dulu gue usaha apa juga gue bangkrut. Nah, banyak perkataan negatif, banyak perkataan yang mengutuki diri sendiri. Mulai sekarang tutup mulut. Jangan ucapkan kata negatif, kata-kata yang jahat atau kata-kata yang pesimis. Ya, karena Tuhan kita luar biasa. Miliki hati yang luar biasa dan iman. Ya, iman tuh di hati muncul, diucapkan, maka jadi. Ya, saya sampai hari ini juga bergerak, Tuhan, apalagi yang selain saya lakukan. Saya buka YouTube, saya rindu banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan, dimenangkan. Memang YouTube Pas Agape, YouTube yang menengah ke bawah, sederhana, orang-orang yang sederhana, bukan orang yang mewah-mewah, kaya-kaya, enggak. Tapi dari orang-orang yang sederhana aja Tuhan mau pakai. Ya. Demikian juga Yesus lahir di palungan, di kandang domba. Menurut orang lain hina. Ya, bukan di istana megah. Ya, dia dari surga, dari istana megah, kekayaan Tuhan Yesus luar biasa, turun menjadi hamba, di kandang domba. Nah, kita juga begitu ya. Jadi sesederhana apapun kita lakukan.
Jadi kita jangan memilih-milih, oh ini pelayanannya mah nggak ada uang lah gitu, nggak ada amplop lah, apalah. Bisa loh hamba Tuhan begitu. Ya apalagi kalau udah jarak jauh, udah capek, nggak ada PK, nggak ada persembahan, nggak ada apa. Banyak orang hamba Tuhan bisa milih-milih, saudara. Tapi kalau saya Tuhan dimanapun ditempatkan, dah saya berbagi. Malah saya yang kadang bagi sembako, bagi berkat, bagi apapun yang saya bisa bagikan, bahkan bagikan puasa, ya kan? Ini orang nih diurapi lagi, nih ibu ini nih ya, dahsyat. Kembali rohnya kuat, bahasa roh kembali muncul, ya. Anak roh itu di dalam, roh kita kuat, roh kita mantep, apapun juga yang kita doakan bisa terjadi, ya. Semua menurut kehendak Tuhan. Amin. Jadi Natal ini ingat, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita memasuki tahun depan, setengah bulan lagi udah memasuki tahun depan. Ayo mulai start, mulai lari ya, semua masuk dalam perlombaan iman. Ya, untuk berlari sampai garis akhir. Ya, kejar Tuhan sehingga berkat mengikuti kita, kesehatan mengikuti kita, jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan lewat hidup kita. Kita bisa diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Saya berdoa, seringkali saya berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Saya siap Tuhan. Dulu saya belum siap, saya takut sombong. Sekarang saya sudah siap Tuhan, berkati aku dengan kuasa yang dari Maha Tinggi. Lewat tangan ini banyak jiwa-jiwa dijamah, didoakan, disembuhkan, dipulihkan, transfer spirit Roh Kudus melalui tangan saya. Saya berdoa ada kuasa Tuhan yang mengalir dari tangan saya kepada jiwa-jiwa. Dan juga berkati Tuhan tangan ini, sehingga tangan ini bisa bekerja, tangan ini menghasilkan, tangan ini bisa membawa harta bangsa-bangsa, disalurkan pada orang yang kekurangan, disalurkan pada hamba-hamba Tuhan, disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan, disalurkan. Jadi saluran berkat Tuhan. Hidup kita bukan buat diri kita lagi, diri kita lagi, diri kita lagi. Jangan jadi orang egois. Akhir zaman ini, ayo kita kumpulkan harta yang kekal di surga. Ya, saya juga terus. Apalagi Tuhan, setelah Tuhan bawa ke YouTube, ya buka YouTube As Agape dari COVID itu 2020. Apalagi Tuhan ke depannya, gimana lagi Tuhan? Saya dikasih teman seringkali doa. Bu Maria, di belakang Bu Maria itu banyak pasukan-pasukan sampai nggak kelihatan ujungnya. Engkau di depan. Oke. Ayo bergerak bersama Tuhan. Masuk dalam peperangan roh, masuk dalam penginjilan, masuk di dalam berkat-berkat Tuhan, masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang supranatural yang Tuhan buka. Ya, kita nggak bisa nih kerja ini, tapi Tuhan mampukan. Tiba-tiba ada pekerjaan-pekerjaan, saya kalau nyetir saya sambil berdoa, Tuhan ada usaha-usaha yang baru, ada orang-orang pejabat-pejabat tinggi yang bekerja sama dengan aku, ada tambang-tambang yang dibukakan, ada usaha-usaha yang dibukakan. Apapun kita bisa doakan, saudara, omongkan, doakan. Seringkali itu Tuhan taruh di hati kita, di mulut kita, di pikiran kita. Seringkali bukan dari diri kita lagi, Tuhan yang mau. Itu tiba-tiba aja, tiba-tiba kepikiran seperti ini, seperti itu, didoakan, diucapkan. Maka semua kehendak Tuhan akan jadi dalam hidup kita kalau kita perbesar wadah kita, perbesar hati kita, perbesar hidup kita. Jangan ada lagi yang negatif, yang pesimis, yang khawatir, yang cemas. Jangan ada lagi. Ya, buang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita naikkan satu pujian untuk menyembah Tuhan. Percaya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, dan kita ada satu perubahan di penghujung akhir tahun ini. Kita diingatkan Tuhan untuk Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan, dimuliakan, katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan siapa namanya? Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah
Rajaku. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku. Mari kita sembah Dia. Terus yang sudah berbahasa roh, terus lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus, jamah-jamah setiap jiwa-jiwa di tempat ini Bapa. Terus Tuhan, gereja di tempat ini menjadi gereja yang terus bertumbuh, gereja yang antusias bersemangat. Hamba Tuhan yang Mas Wadi dilawat Tuhan, oh bersama istri dan anak Tuhan, melayani bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, gerejamu ini Bapa terus akan bertumbuh. Biarlah Immanuel Allah beserta dengan kami Tuhan sampai kesudahan zaman. Engkau ada dalam kami, kami di dalam Engkau. Hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di hati kami, dan kami mengingat setiap firman ini bahwa Tuhan ada di dalam hati kami, dan Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Pada saat kami berseru, pada saat kami berdoa, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, dan Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Karena Roh-Mu menyala